Bismillah. Ya, Din, Kecewa. kosong sini Din. Duitnya udah keburu habis, Zam. Iya. Gimana kalau kamu pinjam duit main aja? Gimana? Ide yang bagus, ide yang bagus. Ayo. Boleh pinjam 100 enggak? Buat apa? Beli chip. Ya sih, main-main terus nih. Gua ada situs pinjaman online. Modalnya apaan tuh? Cuman kalian foto aja diri kalian pakai kartu pelajar gitu doang. Itu pinjamannya banyak nggak sih? Iya, katanya kalau lu minjam 50 juta, terkadang lu kayak dikasih penurunan bayaran gitulah sekitar 20%-nya gitu. Wah, bunganya bisa diskon. Gas gak sih? Asik, asik, Gas. Zam, asik. Ini grup angkatan heboh, ay. Lusa kita bakal kumpul angkatan di Cafe Manage. Ayo, iya. Gue nggak mau tahu. Pokoknya gue harus jadi yang paling cantik, harus jadi yang paling perfect. Gue nggak mau malu di depan teman-teman gue. Nggak boleh. Habis. Ini juga habis. Apa aku pinjol aja ya? Gue pinjol aja deh. Hasil pinjol nih. Kenapa nggak dari dulu aja ya aku udah pakai pinjol? Mbak, tolong dong kasih rekomendasi skincare yang bisa bikin kulit cerah cepat lama. Mending gue bareng aja deh sama bungkus sama. Boleh kak, boleh kak. Ya, ntar. Berapa totalnya? 700.000. Nih, ambil aja semuanya. Kak. Gue nggak mau tahu. Gue harus kelihatan paling cantik, paling perfect pokoknya. Tasya cantik lah, pasti Eta mau cantik. Ini jam berapa nih? Ih, kayaknya gue harus pulang deh. Kalian ikut duluan ya, Bye. Nih, banyak banget spam. Pinjaman online. Hah? Besar banget bunganya. Gimana nih? Asik, langsung judi. Bisa nanam modal lagi nih untuk ngeslot. Iya, slot satu gacor. Nah, punya mati dia. Oi, bayar utangmu dek. Waduh, udah ngabisin duit banyak. Udah untung tapi ya utang masih banyak. Sial banget. Makanya jangan judi, jangan pinjol, kan gagal gacor. Apaan sih? Baiklah, pada hari ini kita akan bahas materi ekonomi terkait dengan APBN, yaitu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan utang. Zah, jadi apa hubungan utang dengan APBN, Zah? Berarti Zah, utang pinjaman online dan judi slot itu termasuk utang negara nggak Zah? Sebab dari informasi yang dibaca, banyak utang pinjaman online dan judi slot itu merugikan negara. Lah bukannya beda ya Zak? Soalnya utang pinjol sama utang judi online itu masuknya ke utang pribadi. Jadi itu diawasin Bank Indonesia sama OJK. Sedangkan utangnya negara ini itu utangnya dalam bentuk SBN atau surat berharga negara. SPN itu apa? Jadi Zah, di sumber yang saya baca Zah, di APBN itu kan ada yang namanya pembiayaan utang. Pembiayaan utang itu dia defisitnya melalui SBN. Nah, SBN itu merupakan surat berharga negara. Dari buku APBN 2023 ada data di 2019 itu menggunakan 446. Kemudian di 2020 dia naik menjadi 1177. Di tahun 2021 dia turun menjadi 877. Di tahun 2022 dia turun lagi menjadi 711. Dan data terakhir di tahun 2023 dia itu di angka 712. Gitu Zah. Jadi gini Zah, negara boleh aja berutang asal dia memegang prinsip dan menjalankan strategi dalam pengelolaan utang. Yang pertama itu adalah prudent. Prudent itu adalah mengendalikan risiko utang dan mengelolanya secara hati-hati. Yang kedua adalah mengembangkan portofolio dengan menerbitkan SBN di pasar domestik. Yang ketiga adalah fleksibel, yaitu jangan mengoptimalkan sumber dan utang. Dan terakhir adalah efisien, yaitu jangan mengembangkan pendalaman pasar. Selain prinsip dan strategi terkait pengelolaan utang,
pemerintah itu juga memiliki arah kebijakan dan strategi pembiayaan utang negara. Berdasarkan sumber yang baca, itu ada 5 poin. Yang pertama, utang sebagai instrumen untuk mendukung pencapaian target pembangunan. Yang kedua, pendalaman pasar untuk mendukung fleksibilitas dan pengendalian utang. Yang ketiga, mengendalikan risiko utang untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Yang keempat, mengoptimalkan penerbitan SPN di pasar domestik. Dan yang kelima, memanfaatkan pinjaman tunai dalam kerangka fleksibilitas pembiayaan. Jadi gitu, Zah. Oke, negara boleh berutang asal dia bisa menaklukkan tantangan dari pembiayaan utang apa saja. Yaitu yang pertama adalah volatilitas dan pengetahuan likuiditas dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua, bagaimana menghadapi kapital outflow atau penjahat modal dari keuangan. Yang ketiga, potensi turunnya investor kalau kita terlalu berutang. Yang terakhir, bagaimana potensi kenaikan dari SBN surat berharga negara. Dari penjelasan teman-temannya tadi mengenai pembiayaan utang, sebenarnya negara itu berutang itu untuk investasi apa saja. Ada 3 investasi yang dibangun oleh negara kita apa saja. Clustering untuk infrastruktur, clustering untuk pendidikan, clustering untuk bencana lainnya. Sedangkan untuk clustering infrastruktur itu terdiri dari 4 macam apa saja. Itu pertama itu infrastruktur untuk pembangunan jalan tol dari Sumatera ke daerah Jawa. Setelah itu infrastruktur untuk pembangunan gardu listrik dari transmisi desa kota. Yang ketiga itu adalah gardu pembangunan untuk pembelian lahan. Seperti kita tahu saat ini jalan tol yang kita bangun itu pembebasan lahannya itu sangat susah. Nah yang terakhir itu dari infrastruktur itu adalah bagaimana negara menyediakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Itu dari segi kluster infrastruktur. Sedangkan kluster dari pendidikan itu bagaimana saat itu pemerintah fokus membangun untuk pondok pesantren dan infrastruktur dari segi pengembangan pendidikan. Nah, sedangkan yang terakhir kluster lainnya itu bagaimana pemerintah membangun yang pertama itu tanggap bencana. Berarti setiap bencana yang ada di negara kita itu pemerintah akan menyediakan anggarannya. Setelah itu bagaimana hubungan negara Indonesia dengan negara internasional. Jadi itulah 3 kluster investasi dalam